Pemirsa, pasca pengeroyokan pemilik rental mobil dan 3 temannya di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah yang menyebabkan korban jiwa dan juga luka, kini Sukolilo ramai diperbincangkan di media sosial sebagai kampung penadah mobil bodong. Dan benarkah Sukolilo seperti yang diduga oleh netizen? Sukolilo diduga sebagai kampung bandit penadah mobil bodong. Hal ini terjadi imbas peristiwa pengeroyokan maut yang terjadi di sana pada Kamis 6 Juni lalu. Pemilik rental mobil dan 3 rekannya yang hendak mengambil mobilnya menjadi bulan-bulanan warga Sukolilo. Pemilik rental mobil tewas karena luka yang diderita cukup parah, sementara 3 rekannya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menanggapi hal itu, Camat Sukolilo, Andrik Sulaksono, membantah jika daerahnya merupakan kampung bandit penadah mobil bodong. Menurutnya hal tersebut karena opini netizen imbas adanya kejadian pengeroyokan rombongan pemilik rental mobil dari Jakarta yang dikira warga adalah maling. Pihaknya telah mengumpulkan seluruh kepala desa hingga tokoh masyarakat untuk menindaklanjuti kejadian pasca pengeroyokan dan juga tawuran antar pemuda di wilayahnya. Kegiatan ini sebagai upaya untuk mengajak masyarakat agar tidak main hakim sendiri. Ya, benarkah tudingan netizen yang menduga Sukolilo ini merupakan kampung bandit? Kita langsung tanyakan kepada rekan Andrik Sulaksono yang merupakan Camat Sukolilo. Selamat pagi Pak Andrik. Ya, selamat pagi Mbak Putri. Baik, Pak, ini benarkah tudingan netizen ini Kecamatan Sukolilo ini menjadi kampung bandit penadah mobil? Apakah benar? Ya, seperti yang pernah kami sampaikan kemarin bahwa Sukolilo ini sebenarnya saya kalau misalnya dituding sebagai kampung bandit itu saya rasa tidak benar karena Sukolilo ini termasuk warganya juga baik, mayoritas ini sebagian besar adalah petani, bermata pencarian petani, kemudian sebagian warga juga merantau ke luar negeri untuk mencari pekerjaan, dan juga aktivitas warga sehari-hari juga sama seperti daerah-daerah yang lain. Seperti itu Mbak Putri. Kalau kita baca misalnya di kolom-kolom komentar sosial media begitu ya, ada netizen yang mengatakan pokoknya kalau mobil sudah masuk ke daerah Pati begitu ya sudah ikhlaskan saja, sampai ada yang mengatakan seperti itu. Iya, kalau terkait hal itu, ranahnya mungkin ke teman-teman kepolisian, karena kalau terkait dengan kalau mobil masuk di Pati, Sukolilo, ini juga data yang ada kan data yang ada di kepolisian, Pak Putri. Jadi selama ini mungkin pandangan-pandangan dari teman-teman warganet menyampaikan hasil opini, kemudian imbas dari kejadian di Sumbersoko memang cukup besar warga Pati, terutama khususnya di Kecamatan Sukolilo. Baik. Kalaupun misalnya apa yang disampaikan oleh warganet ini benar adanya, ya itu butuh tindakan dari teman-teman pihak kepolisian. Jadi kami menyampaikan bahwa apa yang disampaikan warganet terkait dengan Kecamatan Sukolilo merupakan kampung bandit, dan apa yang disampaikan di media-media sosial, ini saya sampaikan sekali lagi bahwa itu tidak benar. Oke. Data yang perlu kami contoh saja, di setiap hari Kamis di Kecamatan Sukolilo ini ada pelayanan samsat keliling. Hari ini Kamis, nanti siang ada pelayanan samsat keliling, dan antusiasme masyarakat khususnya di Kecamatan Sukolilo ini juga cukup tinggi dalam membayar pajak kendaraan. Seperti itu, Mbak. Baik, ini informasinya juga para penadah di kampung ataupun di Kecamatan Sukolilo ini katanya backingannya cukup kuat nih, Pak. Apakah Bapak juga sempat mendengar informasi seperti itu?
Kalau terkait hal itu saya kurang begitu tahu, Mbak Putri. Jadi, mohon maaf tidak bisa memberikan keterangan kalau terkait hal itu. Mhm, mhm. Oke, nah terus Iya. bagaimana kalau saat ini pihak kepolisian seperti apa? Ya, saya yakin dengan percaya dengan teman-teman pihak kepolisian pasti akan mengambil langkah-langkah yang tepat terkait dengan informasi dari beberapa warganet. Jadi mungkin langkah-langkah kepolisian akan melakukan razia atau operasi, mungkin langkah yang perlu ditempuh dari, dan saya yakin percaya dengan teman-teman yang ada di kepolisian. Oke, Itu, Mbak. Pak, bisa sampai akhirnya dikatakan ini sebagai kampung penadah. Apakah memang aktivitas jual beli ini cukup tinggi atau seperti apa di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah? Dan memang banyak juga netizen yang mengatakan angka kriminalnya juga cukup tinggi di wilayah Pati. Benarkah seperti itu? Kalau terkait data yang ada, pasti datanya ada di kepolisian. Jadi kalau terkait dengan aktivitas warga, saya yakin di Kecamatan Sukolilo maupun Kabupaten Pati sama dengan daerah-daerah yang lain. Aktivitas jual beli, motor dan lain sebagainya, mobil, saya yakin juga sama di daerah-daerah yang lain. Seperti itu. Benar. Pak, apakah pihak camat sempat mengundang si pemilik kepala desa dari desa Sukolilo ini? Dan informasinya tidak Ya, hadir ya Pak saat diundang ya? ada perwakilan, ada wakil dari tokoh warga Sumbersoko datang. Jadi untuk Bapak Kepala Desanya, ketika saya konfirmasi ada acara yang tidak bisa ditunda, tapi ada tokoh masyarakat yang hadir dari Sumbersoko. Oke, tapi memang benar Pak kalau di daerah Anda itu memang sering sekali kemudian main hakim sendiri gitu. Maksudnya tidak hanya dalam kasus penadahan mobil ini saja, tapi sebelum-sebelumnya peristiwa ini sering terjadi begitu. Ya, baik Mbak Putri, saya sampaikan bahwa di Kecamatan Sukolilo, kalau terkait dengan tindakan main hakim sendiri, saya selama jadi camat baru kali ini terjadi. Jadi sebelum-sebelumnya saya yakin juga tidak pernah terjadi. Dan mari langkah kami kemudian mengumpulkan teman-teman kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, Karang Taruna, Banser, Ansor, kita kumpulkan semua. Kita memberikan pembinaan, penyampaian bahwa apa yang dilakukan di Sumbersoko, satu, agar tidak terulang lagi. Kita ambil hikmah sisi positif dari apa yang terjadi di Sumbersoko, kemudian menjadi pembelajaran bagi kami yang ada di Kecamatan Sukolilo untuk memberikan penanganan yang tepat di setiap desa masing-masing. Karena karakter desa satu dengan yang lain berbeda-beda, Mbak. Jadi kepala desa setelah hasil rapat kemarin saya minta untuk sama mengumpulkan teman-teman yang ada di desa, tokoh masyarakat di desa, termasuk RT, RW, BPD, LPMD, Karang Taruna yang ada di desa, untuk melakukan langkah yang sama untuk memantau anak-anak, remaja-remaja yang ada di desanya masing-masing. Kemudian untuk Karang Taruna juga sama. Saya minta untuk mengaktifkan Karang Taruna yang di desa masing-masing. Ketika nanti ada kegiatan remaja, kegiatan kemudaan, saya yakin untuk kegiatan-kegiatan pemuda yang bersifat negatif, saya yakin terkurangi. Intinya seperti itu langkah-langkah kami untuk ke depan. Oke, baik. Mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu ini supaya mengklarifikasi juga ya tudingan netizen ya. Karakter dari masyarakat Sumbersoko atau Sukolilo ini sebenarnya seperti apa sih? Apakah benar sekeras itu atau semarah itu ketika kemudian ada yang mancing, tersulut emosi, mengatakan maling, langsung dikejar, langsung dihabisi begitu? Iya, baik Mbak Putri, kami sampaikan bahwa sekali lagi Kecamatan Sukolilo pada dasarnya orangnya baik, ramah, dan cinta damai. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan opini maupun pendapat masyarakat terkait dengan warga Sukolilo ini yang bersifat keras dan lain sebagainya, ini perlu kami sampaikan tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya benar. Mungkin karena dulu mungkin pernah ada riwayat kekerasan di Sukolilo dulu, pernah ada kejadian, saya juga mungkin kurang begitu paham. Ini mungkin menjadi pembelajaran ke depan bahwa warga Sukolilo ini keras. Tapi saya sebagai camat di Sukolilo selama hampir 2 tahun, saya orang Pati, kemudian saya juga
datang ke Sukolilo dengan baik-baik, nuwun dengan teman-teman kepala desa, warga, kita juga berkomunikasi baik. Dan alhamdulillah semua program, semua kegiatan yang berasal dari pemerintah bisa berjalan dengan baik. Ini merupakan satu bukti ya bahwa masyarakat Sukolilo ini juga welcome pada program-program pemerintah. Contoh kemarin yang pemilihan presiden, DPRD, DPD di Kecamatan Sukolilo, alhamdulillah aman, tenang, dan tidak ada persoalan. Baik. Jadi hal-hal seperti ini mungkin kan kalau kemarin terjadi apa yang terjadi di Sumber Suko, saya secara pribadi dan teman-teman semuanya itu sebenarnya tidak menghendaki hal itu terjadi. Baik. Jadi kami tetap menyampaikan rasa prihatin dan penyesalan yang mendalam dan ikut mendoakan korban agar diterima di Allah SWT. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Andrik Sulaksono selaku Camat Sukolilo. Kita harapkan semoga kejadian ini tidak bisa terulang lagi ya Pak di lokasi Anda. Terima kasih, sehat selalu Pak Andrik.